Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga baraya di kota. Ini saya ada di sebelah timur Taman Sri Baduga, di Situbondo, Purwakarta ya. Hari ini kita sedang mengadakan lawatan ke Purwakarta. Sebetulnya ada banyak destinasi yang bisa kita kupas di Purwakarta ini, peninggalan Kang Deddy Mulyadi, tetapi kemudian tidak bisa kita sambangi satu persatu dalam waktu yang mepet ya. Tetapi bukan itu yang ingin saya kupas, adalah salah satunya soal ramai berita di Purwakarta tentang hutang DBH mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika yang mencapai puluhan miliar ya. Justru yang ramai di media sosial, baik di TikTok, di Facebook, kemudian di berita online, dimuat oleh beberapa media online adalah karena memang menjadi semacam bahasa mereka itu hukum karma ya. Yang dimaksud adalah dulu ketika Ane Ratna Mustika berseteru dengan Kang Deddy Mulyadi di Pengadilan Agama Purwakarta, Bupati Ane Ratna Mustika itu pernah mengkritik dengan tajam soal hutang DBH yang diwariskan Kang Deddy Mulyadi dan harus dibayar di periode dirinya. Tetapi kemudian apa yang beliau katakan itu seolah mungkin dialami juga gitu ya oleh Ane Ratna Mustika saat kemarin lengser di tanggal 20 September 2023, ia habis masa jabatan. Rupanya DBH ke desa itu belum juga dibayarkan ya. Saya sih percaya bahwa kalau dalam kas daerah itu ada uangnya, DBH itu bisa segera dibayarkan. Tetapi saya menduga bahwa kasnya memang kosong. Karena apa? Karena kalau tidak dibayarkan, mungkin saja Ane Ratna Mustika juga sudah memprediksi bahwa berita tentang DBH ini akan ramai. Semalam juga saya ngobrol-ngobrol dengan para kepala desa yang ada di Kecamatan Kiara Pedes ya. Di antaranya memang belum dibayarkan DBH-nya ya. Per desa itu memang variatif. Contoh desa-desa di kota ya, desa kayak di Dangder, Kecamatan Bungur Sari Purwakarta misalnya, satu desa itu memang mencapai 800 juta per desa. Ada yang ya variatif lah, tidak sama per desa, itu tergantung masing-masing desa. Tetapi justru yang menjadi bahan perhatian, yang menjadi sorotan adalah seolah-olah bahwa Ane Ratna Mustika dulu mengkritik mantan suaminya Kang Deddy Mulyadi, tiba-tiba bahwa ia juga mengalami kondisi dan hal yang serupa. Artinya ketika lengser tanggal 20 September kemarin, Bupati mantan Ane Ratna Mustika itu memang belum membayar hutang atau alokasi DBH. Mungkin ia membebankan pembayaran DBH itu kepada PJ Bupati yang baru, Bapak Beni ya. Tetapi juga ramai juga berita kemudian muncul bahwa disinyalir bahwa kas daerah Purwakarta untuk membayar DBH itu, dana bagi hasil itu memang belum ada lah, kosong gitu. Mungkin bisa saja nanti sampai akhir tahun itu bisa dibayar. Tetapi secara faktual bahwa betul ketika Ane Ratna Mustika turun dari jabatan sebagai Bupati Purwakarta pada tanggal 20 September kemarin, jelas bahwa dia meninggalkan hutang yang belum dibayar. Padahal ia selalu sesumbar bahwa dia tidak pernah punya hutang, tidak pernah meninggalkan beban, tidak pernah punya beban. Dan kalau uangnya ada, saya yakin, hakul yakin ya, kemarin sebelum tanggal 20 September itu sudah dicairkan kepada desa-desa. Kenapa? Karena memang banyak kegiatan di penghujung Ane Ratna Mustika itu selesai, itu dipadatkan, dimaratonkan. Bahkan di tanggal 19 Ane Ratna Mustika masih
mengumumkan tentang penerimaan CPNS ya dan P3K di Kabupaten Purwakarta untuk berbagai lowongan gitu ya, apalagi kalau ada uang, atau sudah mengumumkan juga tentang kenaikan jabatan-jabatan, melantik para pejabat di tingkat Pemda Purwakarta itu di detik-detik terakhir ia selesai menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Nah ini kita ramai nih di situ Bulet ya. Konon ke depan ini akan dibuka lagi, dan sekarang sudah berbayar ya. Ketika zaman Kang Deddy Mulyadi ini tidak berbayar si Taman Sri Baduga ini, sekarang sudah ada retribusinya, sudah berbayar. Tetapi apapun itu ya, mungkin karena hitung-hitungan bisnis untuk membiayai operasional satu kali pertunjukan ini membutuhkan kos, membutuhkan biaya lah ya. Tetapi apapun itu, bahwa mudah-mudahan nanti Purwakarta ke depan semakin baik, semakin maju, semakin istimewa ya, seperti slogan yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi kurang lebih 10 tahun terakhir ditambah 5 mantan istrinya, jadi 15 tahun terakhir ini. Dan nanti kita berharap bahwa ke depan seluruh destinasi wisata, bangunan-bangunan yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi ini dirawat dan diproduktifkan, dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Purwakarta. Salah satunya ini juga dulu menghabiskan biaya yang cukup besar ya membangun ini, dan tetapi impactnya luar biasa, banyak wisatawan datang, lokal, daerah, antar daerah, kabupaten, kota, bahkan mancanegara, karena ini merupakan taman yang terbesar se-Asia Tenggara, sehingga kemudian orang cukup penasaran. Bahkan Presiden Joko Widodo saja kan pernah hadir ke tempat ini untuk menyaksikan pertunjukan air, Taman Air Mancur Sri Baduga ini pada malam hari ya. Oke, ulas berita pada kesempatan ini begitu. Saya ada di Purwakarta, mudah-mudahan kota Purwakarta istimewa ini kembali istimewa di masa yang akan datang, apalagi nanti setelah ada pemimpin yang baru, pemimpin definitif, bupati yang baru, dan kita semua sudah memahami dan mengenal dan mengetahui di berbagai media bahwa Kang Saiful Bahri bin Zain atau disebut Om Jen, beliau adalah salah satu calon bupati Purwakarta yang digadang-gadang akan naik dan meneruskan estafeta kepemimpinan, meneruskan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, meneruskan jejak rekam Kang Deddy Mulyadi, tentu saja juga melengkapi apa yang belum terrealisasi di zaman pemerintahan Kang Deddy Mulyadi. Karena memang sontak di 5 tahun terakhir ini betul banyak banyak hadiah, banyak penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Purwakarta, tetapi secara seremonial, namun secara substansial kita tidak melihat apa lompatan-lompatan karya dalam 5 tahun terakhir ini yang dipersembahkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta untuk masyarakat Purwakarta. Kalaupun ada, salah satunya ya Madukara pelayanan, itu pun imbasnya dari pelayanan gempungan yang biasa dilakukan oleh jejak Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ada itu ya, galeri menong lah, kayak itu tidak substansial ya, tidak juga mengakomodir berbagai produk-produk UMKM yang ada di Purwakarta. Hanya beberapa saja yang ada di galeri menong itu, dan kita juga belum tahu juga omsetnya seberapa besar sehingga kemudian bisa dibanggakan bahwa Galeri Menong menjadi sentrum oleh-oleh Purwakarta gitu. Itu juga berupa kritik-kritik sosial, tapi apapun itu, bahwa mudah-mudahan nanti ke depan Purwakarta menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih maju, dan tentu kembali istimewa ya. Nanti di tangan para penguasa yang baru, orang-orang baru, orang-orang yang tentu saja punya pemikiran besar, punya pemikiran yang mendalam tentang bagaimana membangun Purwakarta ini ke arah yang lebih hebat, lebih maju, dan lebih istimewa. Nah, segitu dulu ulasan kita bahwa soal dana DBH ini memang belum
dibayarkan kepada desa-desa. Saya sudah konfirmasi tadi malam ke beberapa kepala desa. Ya artinya bahwa Bupati Ane Ratna Mustika memang menyisakan beban hutang DBH yang belum dibayar untuk desa, dan tentu jumlahnya lebih besar daripada yang ia sebutkan, daripada yang ia dulu olok-olok untuk Kang Deddy Mulyadi semasa Kang Deddy Mulyadi dan Ane Ratna Mustika berseteru di Pengadilan Agama Purwakarta ya. Mudah-mudahanlah kita semua bisa introspeksi, bisa berpikir bahwa mengelola daerah, mengelola anggaran itu ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh kemampuan, kejelian, kejeniusan, dan kecermatan, sehingga roda pemerintahan yang besar Purwakarta ini nanti mesti di tangan yang ahli, sehingga tidak kemudian menjadi sekedar percobaan politik dan kekuasaan, tetapi sebagai sebuah upaya bagaimana kekuasaan itu dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Purwakarta. Terima kasih dulur-dulur. Juga saya sampaikan klarifikasi, mohon maaf dalam 2 kali Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi Dulu Rahayu tidak melakukan live karena ada kegiatan yang harus diselesaikan, sehingga saya tidak bisa turun ke lapangan untuk mengikuti kegiatan Kang Deddy Mulyadi dan melaksanakan siaran langsung dari lokasi kegiatan. Untuk sementara ini belum ada lagi schedule karena beberapa schedule ada yang pending, ada yang batal, ada yang tidak jadi dan lain-lain. Tetapi untuk di Lembur Pakuan sendiri itu ada 4 kegiatan ruat jagat Mapag Hujan itu mingguan ya, per minggu secara berturut-turut selama 4 minggu dengan waktu yang berbeda. Mudah-mudahan acara-acara itu sukses dan bisa memberikan tawaran konsep dan hiburan bagi masyarakat yang kadang kalau kita hari ini tengah banyak masalah ya, masalahnya harga beras yang tinggi dan lain-lain, dan itu problem yang harus kita pikirkan juga bersama bahwa masyarakat kita hari ini sedang berkesusahan ya. Beras juga lagi tinggi, dan anehnya lagi sepertinya banyak pemimpin yang berpikir dan berucap itu secara gegabah. Katanya kalau beras mahal ya jangan makan beras, ganti aja pakai gandum, pakai sorghum, atau pakai jagung, atau pakai umbi-umbian gitu. Kita melihat beberapa berita Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang seperti itu. Menurut saya itu satu kekeliruan cara berpikir atau cara berlogika ya. Beras yang mahal kemudian tawarannya masyarakat makan ubi, itu bagaimana kemudian premis-premis beras mahal, uang susah, itu konklusinya adalah bahwa masyarakat harus makan ubi atau jangan makan beras karena itu mengandung diabetes dan lain-lain. Itu bukti bahwa negara cukup rapuh, tidak mampu menyelesaikan problem pangan. Apalagi beras itu kan makanan pokok bangsa Indonesia, sehingga kemudian dengan gegabah dan mengentengkan atau simplifikasi bahwa solusinya ya makan umbi gitu. Itu kan aneh dan cukup prihatin di negara yang dulu kita swasembada pangan, negara kaya raya, negara dengan tanah-tanah yang subur, dengan sawah-sawah yang menghampar luas, dengan air mata air yang di mana-mana gitu ya. Kemudian tanah-tanahnya di beberapa lokasi masih membentang luas gitu. Kemudian dengan enteng ketika beras harga mahal bukan malah diatasi atau dicari titik soalnya, tetapi hanya menyampaikan solusi yang tidak linear, tidak logis kalau menurut penalaran logika itu dengan fakta yang terjadi sesungguhnya apa gitu. Sehingga kemudian tawarannya adalah beras mahal ya makan ubi dan jangan makan beras. Bagaimana mungkin masyarakat beradaptasi memakan ubi atau karbohidrat lainnya dibanding beras gitu. Sehingga ini gara-gara lantaran bahwa harga beras mahal. Mestinya pemerintah turun, Kemendag turun untuk
mengatasi problemnya di mana, kemudian solusinya bagaimana menstabilkan harga beras itu sendiri gitu ya. Oke gitu, mudah-mudahan saya doakan dulur-dulur yang di lembur juga berada di kota sehat, memiliki rezeki yang berlimpah, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup yang singkat dan sederhana ini bisa kita lewati dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.